Kenapa Intel dianggap kurang berinovasi dalam teknologi? Ya, sebenarnya kalau kita lihat-lihat gitu ya, Intel ini lebih fokus kepada produksi prosesor. Walaupun Intel sering mengeluarkan banyak banget prosesor, bahkan prosesor yang baru-baru setiap tahun bahkan, tapi tetap saja itu tidak membuat kebanyakan orang menilai bahwa Intel itu kurang berinovasi. Karena seperti yang kita tahu, kalau kita ngomongin prosesor, ya pasti yang langsung ada di pikiran kita kalau nggak Intel ya AMD. Tapi di era perkembangan AI yang semakin kesini semakin kesana, nampaknya Intel belum mampu buat mengimbangin itu semua. Karena ini tentu saja beda jauh ya. Walaupun Intel dan AMD sama-sama membuat prosesor, tapi kalau AMD kita bisa lihat AMD juga membuat CPU atau grafik card. Walaupun Intel juga ngebuat sih, tapi tidak tidak seterkenal AMD gitu. Dan salah satu yang unik di sini adalah Nvidia. Nvidia itu kan nggak pernah maksudnya nggak pernah dikenal sebagai sebuah perusahaan pembuat prosesor. Tapi Nvidia selalu dikenal sebagai perusahaan yang ngebuat grafik card atau VGA card gitu. Nah, dalam perkembangan teknologi yang makin cepat ini, tentu saja dalam hal ini kita ngomongin perkembangan AI, karena AI ini lebih mengandalkan yang namanya GPU, otomatis si Intel ini ya juga tidak bisa berbuat dan berbuat banyak gitu. Walaupun Intel juga berinovasi dengan CPU-nya, tapi tetap saja masih kalah. Apalagi dengan dominasi pasar yang sekarang ini, yang tidak hanya didominasi oleh seorang Nvidia saja, bahkan prosesor-prosesor keluaran seperti Google dan Apple, atau yang ada di Android atau iPhone gitu, sekarang juga mulai merajai pasar-pasar per-AI-an, per-HP-HP-an. Dan hal ini juga tentu saja semakin mempersulit buat Intel meletakkan sayapnya lagi. Dan kalau nggak salah, gue juga sempat kemarin dengar-dengar CEO-nya Intel mundur atau siapanya gitu. Dan gue paham banget sih, karena ya memang di posisi Intel dengan idealisme mereka buat mempertahankan, wah kita harus buat prosesor terus ini, ya itu pasti bakal sangat sulit karena pesaing-pesaing mereka sudah mengembangkan bisnis mereka di era per GPU-an, per grafik card-an, ya kan. Tapi walaupun begitu, Intel juga sebenarnya udah pernah mencoba buat membuat grafik card. Tapi karena sekali lagi branding mereka dan nama mereka itu hanya dikenal di per GPU-an, per prosesoran, akhirnya grafik card mereka ya jadi biasa-biasa aja dan cenderung nggak laku gitu. Jadi apa nih tiba-tiba kalau ngomongin Intel? Jadi di video kali ini gue bakal ngomongin kenapa Intel bisa kalah saing. Mari kita bahas. Nah, sebenarnya kalau mau ngomongin tentang Intel ini, ya bakal banyak banget cerita yang harus kita kulik dan seperti apa yang ada di dalam perusahaan Intel ini. Tapi gue di sini nggak mau fokus ke seberapa kaya, seberapa banyak asetnya, tapi gue bakal lebih fokus ke kenapa si Intel ini selalu idealis dan lainnya jadi kalah sama perusahaan-perusahaan yang udah berkembang pesat di bidang per AI-an ini. Jadi beberapa tahun lalu, Intel itu sempat merajai, bukan sempat lagi, memang bisa dibilang rajanya perusahaan di bidang teknologi salah satunya, lewat CPU-CPU mereka atau prosesor-prosesor mereka. Tapi karena beberapa tahun terakhir ini perkembangan sangat pesat, dan buat tidak tahu kenapa ini bisa seperti ini, kenapa Intel memutuskan buat seidealis itu. Akhirnya Intel mulai tergerus dengan dunia per AI-an. Jadi sebenarnya ada beberapa penyebab yang menyebabkan Intel jadi tertinggal alias kalah dengan para pesaing-pesaing mereka di bidang per AI-an. Ya akhirnya membuat Intel jadi semuanya kacau gitu. Yang pertama adalah kurangnya fokus pada GPU untuk AI. Seperti yang kita tahu, yang namanya per AI-an ini benar-benar ngebutuhin yang namanya GPU atau VGA gitulah cara gampangnya itu. Dan Intel itu lebih fokus kepada CPU atau prosesor daripada ke GPU. Sedangkan beberapa tahun yang lalu sebelum yang namanya AI ini booming, yang namanya Nvidia yang sebenarnya tidak fokus ke CPU sama sekali, mereka mencoba buat bereksperimen dan mengembangkan proyek AI mereka. Yang akhirnya apa? Nvidia sekarang merajai pasar AI. Tapi apakah Intel diam begitu saja melihat Nvidia seperti itu?
Tentu aja enggak. Intel juga mencoba buat mengembangkan GPU mereka atau dari sisi pembuatan grafik card atau apapun gitulah ya. Tapi ya memang dari dulu ya udah ada gitu. Tapi karena sekali lagi seperti yang gua bilang di awal tadi, brandingannya Intel ini udah sebagai seorang pembuat prosesor. Alhasil apa? Tidak laku lah bre. Dan yang kedua, keterlambatan adaptasi teknologi AI. Ya memang tidak bisa dipikir lagi yang namanya si Intel ini menurut gue coba agak terlambat sih dalam adopsi AI. Walaupun prosesor-prosesor mereka selalu menjadi pilihan di banyak brand-brand atau produk-produk laptop, komputer, tapi tetap saja bakal kalah sama yang namanya AI. Karena ya sekarang memang yang namanya AI emang booming itu, deh. Dan lagi-lagi kita juga harus membandingkan dengan Nvidia lagi, Bre. Bukan dengan AMD, tapi dengan Nvidia. Karena apa? Karena emang sudah brandingnya si Intel ini adalah seorang membuat prosesor, dan kalau prosesornya Intel, kebanyakan GPU-nya atau VGA card-nya adalah Nvidia. Dan itu salah satu yang ngebuat Intel jadi entar aja lah mau ngebuat VGA, entar aja lah. Akhirnya mereka disalip oleh Nvidia. Ya walaupun sekali lagi Intel tetap berusaha buat mengejar Nvidia. Ya walaupun sekali lagi Intel tetap berusaha buat mengejar Nvidia, tapi akhirnya ya tetap kalah juga. Karena apa? Karena brandingan mereka yang sebenarnya adalah seorang pembuat prosesor. Yang ketiga adalah kurang kompetitif. Dan kalau kita lihat gitu ya, Intel ini emang sangat kurang berinovasi dalam per-AI-an. Memang mereka sangat canggih dan sangat berinovasi sekali dengan mengeluarkan prosesor-prosesor terbaru mereka. Tapi satu hal yang mereka lupa, bahwa AI ternyata jauh lebih berbahaya buat mereka. Bahkan sekelas Intel aja bisa disalip sama yang namanya Google dan Amazon lewat AI mereka. Dan bahkan kalau kita lihat sendiri gitu ya, tidak ada HP satupun sekarang ini yang menggunakan chipset. Ya walaupun dulu sempat ada sih, tapi ya nyatanya mereka sudah dikalahkan oleh HP. Walaupun yang kita tahu dominasi yang namanya prosesor itu ya kalau nggak Intel ya AMD gitu. Tapi sebenarnya juga ada banyak banget pembuat prosesor di sana seperti Snapdragon dan lain-lain. Dan Intel kalah juga sama mereka. Dan yang keempat, kinerja GPU yang kurang menonjol. Nah, seperti yang gue bilang tadi di awal, bahwa dengan persaingan AI yang semakin ketat ini, Intel juga sebenarnya sudah berusaha buat mengikuti arus. Bukan terbawa arus ya. Mengikuti arus gitu buat mencoba menjadi seorang pembuat GPU juga. Tapi ya karena lagi-lagi memang brandingnya si Intel ini bukan seorang pembuat GPU, akhirnya GPU mereka ya performanya kurang bagus. Yang ngebuat mereka juga kalah dari branding dan dari performa GPU mereka juga kalah juga. Dan lagi-lagi salah satu yang menentukan ini semua adalah ekosistemnya Intel ini yang menurut gua membuat Intel juga kalah dari Nvidia dan AMD. Ya walaupun sekarang perusahaannya masih ada dan masih berjualan CPU atau prosesor, tapi ya gimana? CEO-nya aja sampai keluar gitu ya. Tapi sebenarnya masih ada beberapa hal lagi yang menyebabkan Intel jadi kalah dengan brand-brand lain sekelas Intel. Tapi ya karena terlalu panjang, gua nggak bakal ngomongin semua gitu. Dan terus gimana dong caranya supaya Intel bisa ngikutin arusnya brand-brand lain dalam dunia per-AI-an ini? Menurut gua, daripada si Intel ini idealis dengan CPU mereka atau membuat CPU secara terus-menerus atau mencoba strategi buat ngebuat GPU juga menurut gua itu tidak worth it sama sekali. Apalagi yang terakhir itu membuat GPU saingan, menurut gua sangat-sangat gak bakal berhasil itu. Dan salah satu hal yang mungkin bisa work dan bisa berhasil kalau diterapin oleh Intel adalah jangan membuat AI gratisan. Gue yakin kalau Intel ngebuat AI gratisan yang mungkin bermanfaat banget buat orang banyak, itu bisa sekali lagi membalikan namanya Intel atau menaikkan namanya Intel lagi ke atas. Walaupun yang namanya pengembangan AI, pembuatan AI itu ya sekali lagi memerlukan dana yang begitu besar, tapi ya gak ada yang mungkin ya kan. Jadi kesimpulannya kenapa Intel bisa kalah saing dari brand-brand sekelas Intel ini, sekelas mereka, ya
karena mereka kurang inovasi. Dan satu lagi karena mereka egois. Yang lain buat GPU, Intel malah buat prosesor ya kan. Oke, mungkin itu aja yang pengen gue sampaikan di video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan seperti biasa gue masih menunggu head-head komen kalian di kolom komentar di bawah. Gue Afif Ardianto, sampai jumpa di video berikutnya. BTW video ini dibuat pakai AI bre.